mau'izatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Atau nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-57 dan Al-Isra ayat 82. Jadi benar tadi bahwasanya Al-Qur'an tidak hanya menyembuhkan penyakit yang medis dan non medis ya. Ada yang tidak sampai kemudian para dokter di rumah sakit tidak bisa mendeteksi ini penyakitnya apa, tapi memang sakit. Ternyata kalau diperiksa di dokter tidak ketemu, tidak kelihatan penyakitnya. Itu bisa disembuhkan dengan bacaan-bacaan suci ayat Al-Qur'an ya. Jadi karena memang berdasarkan tadi juga menyebutkan hadis-hadis tertentu di awal perkuliahan juga ketika pembacaan suratul Fatihah atau pembacaan muawwizatain atau pembacaan Al-Ikhlas bisa dapat menyembuhkan yang lapar menjadi bisa tidak terasa lapar atau tidak begitu lapar, bisa menahan lapar ya. Meskipun juga tersugesti karena memang tidak ada makanan, gimana lagi mau kalau tidak menahan lapar ya. Tapi memang terpengaruh dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an tidak hanya diturunkan sebagai pedoman hidup tapi juga rahmat, menjadi penyembuh. Menjadi penyembuh itu hanya sebagian saja, sebagian daripada ayat Al-Qur'an karena bunyinya minal Qur'an. Minal Qur'an dari sebagian Al-Qur'an berupa ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu yang berfungsi sebagai penyembuh daripada penyakit-penyakit ya. Penyakit apakah penyakit zahir saja atau batin saja atau dua-duanya itu bisa dikorelasikan dengan ayat yang satunya lagi ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur ya. Wa syifaa'un lima fis sudur ini konotasinya pada atau arahnya pada penyakit atau penyembuhan terhadap penyakit yang berada pada hati atau tidak tampak, bisa jadi seperti itu. Penyakit-penyakit yang tidak tampak, yang tidak terdeteksi oleh medis itu juga dapat disembuhkan dengan media Al-Qur'an. Makanya kemudian ada living Quran berupa living Quran kesehatan, living kesehatan terhadap living Quran berkaitan dengan kesehatan. Saya mungkin tidak banyak kalimat, sudah banyak contoh-contoh, tadi juga sudah ada langkah-langkahnya sudah muncul bagaimana praktek penyembuhan atau praktek penelitian living Quran terkait dengan kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita sudah pertemuan ke-15 ya Mbak ya. Baik, saya coba cek kehadiran. Sebelumnya mungkin silakan kalau ada pertanyaan setelah di absen mungkin bisa dimunculkan. Dulu Nur Zakiyah. Dulu Nur Zakiyah. Ada. Lumatul Jauharah. Hadir, Pak. Lutfiyah. Lutfiyatun Nisa'il Ilmi. Hadir, Bapak. Maisa Imro'atun Nurur Rahim. Hadir, Pak. Nisara Sa'diyah. Hadir, Pak. Ma'fuma Ibrizi. Ma'suma Ibrizi. Maulidina Nabilah. Hadir, Pak. Kamar mandi, Pak. Maulina Rahmayani. Elinda Istiqamah. Hadir, Pak. Pura.
Hadir, Pak. Nita Nur Safitri. Hadir, Pak. Monika Hadir, Nur Pak. Hadir, Pak. Rani. Hadir, Pak. Tasimah. Mu'tasimah. Mutiatur Rahimah. Hadir, Pak. Hadiyatus Sofa Nurul Awaliyah. Hadiyatus Sofa. Nadifatul Ainiyah. Hadir, Pak. Nadiyah Priscila Siregar. Hadir, Pak. Ibtisam. Hadir. Nazkah Hilya Mumtazah. Nazkah Hilya Mumtazah. Intan Khairun Nisa. Hadir, Pak. Ida Nurul Izzati. Hadir. Nidaul Husna. Nidaul Husna. Mila Wahyuni Nasution. Hadir, Pak. Ini suatu siadah. Hadir, Bapak. Ala. Hadir, Pak. Nur Afriani Nur Afriani Farihah. Nur Amina Al Khairi. Hadir, Pak. Nur Aziza Trijayanti. Hadir. Fadilah. Bapak Nur Afriani ada, Pak. Nur Fadilah. Nur Halimatus Sa'diyah. Nur Halimatus Sa'diyah. Nur Syifa Azizah. Hadir. Nurin Nisa Arizmi. Hadir. Nur Rikha Hauragi. Izin ke kamar mandi, Pak. Nurul Faizah. Nurul Faizah. Iya. Maaf, Pak. Mas Medisi hadir, Pak. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak. Banyak sekali ya kalau di dalam skripsi atau sebelumnya penelitian sebelumnya, misal ada Al-Quran dan penyembuhan seperti yang ditulis dalam tesis Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIL Wali Songo ya di Quran tentang praktek pengobatan alternatif bengkel menungso ya. Selain ada mungkin bengkel kendaraan bermotor, mobil maupun motor, ada juga manusia juga bisa dibengkelkan karena mungkin engkelnya kesleo atau itu tadi ada pengobatan non medik berupa ruqyah tertentu, ruqyah. Ada juga penelitian terkait dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai pengobatan, skripsi sarjana Fakultas Usuluddin Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya, ditulis oleh Mbak Sumiati kalau tidak salah di kantor Komnak nih. Jadi selain itu ada kitab yang biasanya dijadikan praktek kedokteran berupa kitab Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Di situ mungkin ada ayat-ayat tertentu dengan menampilkan riwayat-riwayat sebenarnya juga yang tadi dijelaskan oleh pemakalan juga disinggung. Selain itu juga di skripsi atau tesis yang tadi saya sebutkan juga disebutkan
salah satunya rujukannya juga kepada kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, berupa kitab Tibbun Nabawi, dengan menggunakan apa saja yang biasanya digunakan oleh Nabi, seperti pengobatan dengan menggunakan habbatus sauda atau buah-buah tertentu, atau praktek-praktek tertentu, atau doa-doa tertentu yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan untuk memperoleh kesehatan. Ada juga skripsi terapi kesehatan dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah pengobatan Kiai Haji Misbahuddin. Ini ditulis di IAIN Purwokerto ya. IAIN atau sekarang jadi UIN Saizu. Profesor Dr. Saifuddin Zuhri ya. Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ada juga kesehatan dalam perspektif Al-Quran. Jadi menggunakan atau menganalisa ayat-ayat tertentu terkait dengan kesehatan, kemudian didivingkan atau mengambil sebuah kasus dalam sebuah masyarakat atau rumah sakit tertentu yang menjadikan Al-Quran sebagai media. Salah satunya kalau menggunakan teori tadi bisa menggunakan teori Kamenhem atau teori lain yang kemarin kita bahas ya. Ada penggunaan ayat Al-Quran dalam pengobatan gangguan kejiwaan. Karena memang inspirasi dari dua ayat utama tadi ya, surat Yunus ayat ke-57 dan Al-Isra ayat 82. Ada juga tesis ya tadi tesis Al-Quran dan penyembuhan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, Mbak. Ada pendekatan tadi, pendekatan fungsional, pendekatan ada juga karena kalau ada unsur estetisnya tadi dipajang-pajang dalam rumah sakit di Surabaya tadi, dipajang sebuah kaligrafi, ada maksud-maksud tertentu, itu juga bisa di Quran menjadi tambahan kalau memang dipraktekkan semua. Kemarin kan ada resepsi estetis, resepsi eksegesis, resepsi fungsional. Kalau memang dipakai dua-duanya atau salah dua atau tiga-tiganya sekaligus, bisa dianalisa dalam satu kasus tertentu. Ini bisa gabung atau bisa pindah ke hari Kamis ini karena memang hari Kamis sudah kosong. Tidak ada mata kuliah sudah. Iya, Iya, Pak. Pak. Kosong. Ya, Mbak. Halimatus Sa'diyah. Nurul Faizah sudah hadir belum? Nur Fadilah. Nidaul Husna. Nadiyatus Sofa Nurul Awaliyah. Belum ada ya? Mu'tasimah. Lutfia ada Pak. Hadiro Pak. Ya, Lutfia sudah. Nur Fekia ya belum. Baik. Saya kira kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, kita bisa akhiri ya. Saya pribadi saya mengapresiasi mbak-mbak semua, teman-teman semua yang meluangkan waktu untuk hadir di kuliah, disuruh buat makalah, kemudian buat UTS, nanti UAS ya. Tinggal kita satu tahapan saja. Kita sudah di penghujung, tinggal satu tahapan yang ini berupa revisi makalah, nanti dijadikan tugas UAS. Insya Allah seperti itu. Terjadwal sesuai hari ya Mbak ya, sesuai hari kita kuliah, jadi antara akhir bulan ini, di akhir bulan ini Insya Allah. Nanti saya juga share seperti biasa kayak di UTS kemarin.
apa perintahnya, apa bagaimana bentuknya nanti saya share. Baik, saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Semoga bermanfaat sedikit yang kita pelajari dalam semester ini terkait dengan living Quran. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sampai ketemu lagi. Kita sebenarnya belum ketemu secara daring atau secara face to face langsung, belum ya Mbak ya. Tapi dengan keterbatasan seperti itu mudah-mudahan tetap meskipun kita dengan Zoom ada hubungan, bukan hubungan secara geografi, tapi ada hubungan keilmuan. Kebetulan saya sudah lebih dulu lulus S1, S2, kemudian dijadikan senior di kelas ini, dijadikan senior supaya nemeni belajar. Saya juga masih belajar. Belum pantas juga disebut sebagai dosen atau disebut sebagai guru ya. Baik, saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf lahir batin. Banyak Terima kasih Bapak. banyak Bapak. Sehat selalu. Udah di screenshot belum, Rin? Belum. Bapaknya udah keluar ya? Udah. Baru gabungin yang buka kamera. Ya udahlah, nggak ada instruksi juga sebelumnya. Nggak mau di screenshot buat ini, buat absen udah belum? Udah belum, Dil? Idil ada nggak sih? Udah buka kamera, Bapak. Iya. Kayaknya